Universitas Negeri Makassar, periode pertama tahap 1 tahun 2026 dengan materi pengendalian organisme pengganggu tanaman atau UPT pada kelas 10. Pada hari ini, Rabu 1 April 2026, saya akan melakukan ujian kinerja pada Satuan Pendidikan SMK Negeri 5 Kepulauan Tanimbar. Ini KTP saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Dari salam. Selamat pagi, Bu. Silakan semua duduk. Baik anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik anak-anak, kalian hari ini baik. Semoga kalian diberikan kesehatan dan semangat belajar pada hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, Ibu mohon kalian semua berdiri agar kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdiri. Ketua kelas silakan maju. Ibu dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Ini kami belajar, bukan akal dan pikiran kami agar sebentar apa yang diberikan kami dapat mengerti dengan baik. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk ketua kelas. Semua persilakan. Baik anak-anak, sebelum mulai kegiatan, Ibu boleh tanya, apakah kursi meja sudah terterapi? Sudah, Ibu. Apakah sampah sudah buang pada tempat? Sudah, Ibu. Baik, sebelum kita mulai, apakah kalian semua hadir pada hari ini? Hadir. Kalau begitu, Ibu akan absen terlebih dahulu. Benedictus Amurmase, Hadir Ibu. Lodowina Kuturai, Hadir, Ibu. Maximus Holundun, Hadir Ibu. Joseph Suletin. Hadir Ibu. Baik, hari ini kalian semua hadir. Ibu mohon semua dipersilakan berdiri agar kita mulai dengan lagu Indonesia Raya. Semua berdiri. Ibu minta Josina silakan maju di depan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu hidupku. Anak-anak, sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran, Ibu boleh tanya materi tentang minggu lalu. Siapa masih ingat? Silakan Maria. Terima kasih atas kesempatan kepada saya. Di saat ini saya akan berbicara tentang materi minggu lalu adalah tanaman hortikultura dan tanaman pangan. Tanaman hortikultura adalah dari bahasa Latin hortus dalam kurung kebun dan kultura dalam kurung budidaya. Hortikultura secara harfiah berarti budidaya tanaman kebun. Tanaman pangan adalah jenis tanaman yang hasilnya menjadi sumber energi utama atau makanan pokok bagi manusia karena mengandung karbohidrat, lemak, dan protein yang tinggi. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Anak-anak, materi kemarin adalah tanaman pangan dan tanaman hortikultura. Sebelum kita mulai dengan kegiatan, Ibu minta kalian berdiri untuk kita sama-sama SBK. Silakan berdiri. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3,
Depuk keempat, depuk kelima. Baik, terima kasih. Semua dipersilakan dulu. Baik anak-anak, kita langsung saja dengan materi pada hari ini adalah pengendalian organisme pengganggu tanaman atau kepanjangan OPM. Baik anak-anak, ibu langsung saja masuk dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis OPM. 2. Peserta didik mampu menganalisis dampak serangan OPM terhadap tanaman. 3. Peserta didik mampu menentukan solusi pengendalian OPM. 4. Peserta didik mampu menerapkan teknik pengendalian yang tepat. 5. Peserta didik mampu mengevaluasi metode pengendalian OPM. Anak-anak, sebelum masuk ke materi, Ibu akan memberikan video singkat dari materi ini. Kalian nonton dan simak, dan nanti Ibu akan berikan pertanyaan singkat dari video dari materi ini. Assalamualaikum. Organisme pengganggu tanaman atau OPT adalah semua organisme atau makhluk hidup yang bisa menimbulkan. Baik anak-anak, kalian sudah menonton, jadi Ibu berikan pertanyaan. Anak-anak, apakah kalian pahami tentang video tadi? Siapa mau menjawab? Silakan. Saya Bu. Silakan Regina. Organisme pengganggu tanaman atau OPT adalah sebuah organisme atau makhluk hidup yang bisa menimbulkan kerusakan ekonomi atau gangguan pada tanaman budidaya, bahkan mematikan tanaman budidaya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita berikan aplaus untuk dua teman. Baik anak-anak, Ibu langsung saja dengan materi. Yang pertama adalah pengertian OPM. Kepanjangan dari OPT adalah organisme pengganggu tanaman. Organisme pengganggu tanaman adalah semua organisme yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman sehingga menurunkan hasil produksi. Jadi anak-anak, OPT ini seperti organisme. Organisme itu biasa mengganggu tanaman tiap saat. Tiap saat artinya tanaman mulai tumbuh, akan diserang atau akan pengganggu pada tanaman mulai tumbuh dari perkecambahan sampai dengan organ mulai tumbuh menjadi sempurna. Seperti muncul sempurna itu seperti batang, akar, daun, dan buah. Jadi organisme ini dapat mengganggu itu mulai dari tumbuhan mulai berkecambah hingga tanaman sudah sempurna. Jadi pada saat sempurna dia akan tetap menyerang juga atau mengganggu saat tanaman hasil panen. Hasil panen saat Anda panen buah itu terdapat membusuk dan cacat. Di sini anak-anak, kalau tanaman yang buah menghasilkan cacat itu seperti buah yang bijiannya besar dengan biji kecil, artinya sudah mengganggu dari tanaman organisme. Jadi tanaman itu sudah terdapat yang buah yang besar dengan kecil. 2. Jenis-jenis OPM. Jenis-jenis OPM memiliki 3 bagian, yaitu hama, penyakit tanaman, gulma. Yang pertama adalah hama. Hama adalah hewan yang merusak tanaman. Contohnya ulat daun, weren, belalang. Di sini adalah contoh dari hama ulat daun. Ciri-ciri serangannya, hama adalah daun berlubang. Sedangkan hama weren, ciri-ciri serangan hama batang rusak. Contoh hama belalang, ciri-ciri serangan hama tanaman dimakan. Baik anak-anak, kalau menurut Ibu, hama yang ditemukan di semua hewan ini yang ada di dunia ini termasuk
bilang hewan ini termasuk pengganggu. Contoh hewan babi. Lalu Maria punya kebun itu, kebun lahan terbuka, tidak menggunakan perangkap pagar, terbuka dengan lebar. Jadi saat babi itu serang, makan sampai tanaman sudah selesai. Jadi semua hewan yang ada di dunia ini termasuk ama pengganggu. Yang ketiga, gulma. Gulma adalah tanaman pengganggu yang tumbuh di sekitar tanaman utama. Contoh rumput liar, teki. Contoh dari rumput liar dampaknya mengambil nutrisi tanaman utama. Teki dampaknya menghambat pertumbuhan. Di sini kalau contoh Maria punya tanaman itu tidak sempat cabut gulma, berarti gulma itu muncul bersama-sama dengan Maria punya tumbuhan tanaman yang ada di lahan itu. Berarti dia sudah mengambil nutrisi atau mengambil makanan dari dalam tanah. Jadi tanaman itu tidak akan subur lagi karena sudah diambil nutrisi. Jadi gulma ini adalah pengganggu. 4. Teknik pengendalian OPT. Teknik pengendalian OPT dibagi menjadi 3. Pengendalian mekanis, pengendalian biologis, pengendalian kimia. Yang pertama adalah pengendalian mekanis. Pengendalian mekanis dilakukan secara manual. Contoh mengambil hama secara langsung. 2. Membersihkan gulma. Baik, karena di sini kalau pengendalian mekanis dilakukan secara manual itu contoh seperti hama. Di situ hama kalau Maria temukan hama di dalam Maria pertumbuhan, langsung Maria ambil lalu bawa keluar lalu bunuh. Saya tahu kasih mati dia supaya hama itu tidak mengganggu tanaman. 5. Prinsip pengendalian OPT yang baik. Prinsip pengendalian OPT yang baik terdapat 5. Yang pertama adalah tepat jenis OPT. Tadi Ibu ada bilang itu. Kalau kita menggunakan pestisida yang baik, kalau contoh jenis hama yang menyerang, berarti kita menggunakan pestisida sesuai yang hama yang serang itu. Contoh belalang. Cari pestisida di toko itu harus belalang. Bukan Joseph ambil belalang baru pergi ambil pestisida di tikus. Berarti nanti tidak membunuh yang tadi sama tikus sama belalang itu. Yang keenam adalah dampak pengendalian yang tidak tepat. Dampak pengendalian yang tidak tepat memiliki 4. Yang pertama adalah kerusakan tanaman. Tadi anak-anak kalau sempat kalian tidak memberikan pengendalian, maka dampak utama pada tanaman itu adalah tanaman rusak. Kalau kalian tidak fokus untuk memberikan pengendalian pestisida, maka tanaman itu akan rusak. Yang kedua adalah pencemaran lingkungan. Jadi anak-anak kalau dalam lahan kalian lingkungan itu perkebunan, kalau hama sudah menyerang, berarti ada nanti menular ke teman lain punya perkebunan. Jadi harus kalian punya lingkungan itu perkebunan kalian dijaga, dilihat agar hama penyakit gulma itu tidak menyerang. Yang ketiga adalah hama menjadi kebal. Biasa hama itu kalau sudah memakan tanaman, tubuhnya semakin tebal. Tebal artinya nanti semakin narik ia makan tanaman itu sampai sudah rusak. Jadi hewan itu nanti hewan hama itu semakin tebal. Jadi kalau tidak sempat dilihat, berarti hewan hama itu makan tanaman, ia akan menebal. 4. Membahayakan manusia. Jadi tadi Ibu bilang itu, kalau membahayakan manusia itu kalau sempat pestisida atau pengendalian salah menggunakan dapat membahayakan semua manusia, termasuk orang yang bisa sempat menggunakan penyemprotan, berarti sudah menyerang.
Jadi di situ harus dampak pengendalian harus membahayakan manusia itu harus diperhatikan. Baik anak-anak, materi kita sudah sampai di sini. Ibu akan membagikan LKPD, lembaran kerja peserta didik. Jadi di sini ibu bagi tiga kelompok dibagi menjadi 4 orang. Di sini lembaran kerja peserta, baik kelompok 1 dapat hama, kelompok 2 penyakit, kelompok 3 gulma. Anak-anak, ibu sudah bagikan LKPD. Ibu minta kalian kerjasama kelompok. Ibu berikan waktu 10 menit. Silakan mulai dan kerjasama. Baik, kelompok 1, 2, 3 kerja sama kalian luar biasa. Dari sekarang mulai presentasi. Silakan kelompok 1, silakan maju. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Aspek hama, metode fisik, memasang perangkap atau mengambil hama manual. 2. Metode biologis, menggunakan predator alami seperti kepik untuk memangsa wareng atau bebek untuk mengendalikan geomas. Metode kimia, menggunakan insektisida. 4. Pengendalian terpadu, kombinasi pemantauan hama, penggunaan predator alami, rotasi tanaman, dan insektisida selektif. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan kelompok 2, silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya akan bertanya, apa yang dimaksud dengan hama? Hama adalah hewan yang merusak tanaman. Baik, terima kasih jawaban dari kelompok 2. Berikan aplaus. Sekian dan terima kasih. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Yang berikut adalah kelompok 2. Silakan maju. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk itu, saya mempersilakan sekretaris untuk membacakan hasil diskusi kami di saat ini. Aspek 1. Metode fisik, mencabut atau membakar tanaman yang terinfeksi. 2. Metode biologis, menggunakan bakteri atau jamur antagonis seperti Trichoderma sp. 3. Metode kimia, menggunakan fungisida atau bakterisida. 4. Pengendalian terpadu, menerapkan sanitasi lahan memilih benih, unggul tahan penyakit, dan pengaturan pol. Baik, apakah ada pertanyaan dari kelompok 1? Silakan kelompok 1. Apa metode biologi bakteri antagonis seperti Bacillus cereus. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan dulu. Yang berikut kelompok 3. Silakan untuk mempresentasikan hasil kalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 3. Kami presentasikan hasil. Aspek 1. Metode fisik adalah mencabut tanaman liar secara manual. 2. Metode biologis adalah rumput teki, alang-alang, dan eceng gondok. 3. Metode kimia adalah menggunakan herbisida. 4. Pengendalian terpadu adalah
menerapkan sanitasi lahan dan herbisida secara seimbang. Baik, apakah ada pertanyaan dari kelompok 1? Silakan, Regina. Selain metode fisik, untuk mencabut tumor sebutkan salah satu metode fisik. Metode fisik yaitu menggunakan mulsa. Mulsa menutupi tanah dengan bahan seperti serpihan kayu untuk menghalangi cahaya dan mencegah gunung. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Baik, kelompok 3, persilakan duduk. Baik, anak-anak, hari ini kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian sudah bagus. Jadi sekarang Ibu berikan speaking untuk kelompok 1, 2, dan 3. Di sini silakan semua berdiri. Baik, anak-anak, Ibu akan berikan speaking lagi dari gerakan pada video ini. Anak-anak semua persilakan berdiri. Baik anak-anak, dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan evaluasi pembelajaran pada hari ini. Di sini ada 3 nomor. Yang pertama, kalian pilih jawaban yang paling tepat. Yang pertama adalah OPT adalah, silakan siapa yang tahu, silakan maju dan tunjukkan. Organisasi perhutanan. Baik, kita berikan aplaus. Yang berikut nomor 2. Contoh hama adalah, silakan maju ke depan menunjukkan. Baik, terima kasih, kita berikan aplaus dulu. Anak-anak, Ibu akan memberikan refleksi pembelajaran pada hari ini. Apa yang dipelajari hari ini, Ibu akan membaca refleksi pembelajaran hari ini. Jadi penjelasan hari ini tentang pengendalian OPT yang terdapat di bidang pengendalian pertanian dan teknik pengendalian OPT. Apa saja yang diperlukan, yaitu pengendalian mekanis, pengendalian biologis, pengendalian kimia, dan apa solusi terbaik menurutmu kita dapat mengetahui dengan cara prinsip pengendalian OPT yang baik dengan menggunakan tepat dosis, tepat waktu, rumah lingkungan, dan mengutamakan pengendalian alami. Baik anak-anak, hari ini untuk refleksi kita. Selanjutnya Ibu akan memberikan umpan balik. Siapa yang mau memberikan umpan balik? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saat ini
mendengarkan umpan balik dari peserta kalian? Sudah, Ibu. Ada lagi? Silakan. Menurut saya, pembelajaran pengendalian OPT merupakan suatu proses pembelajaran yang berfokus kepada siswa untuk menunjukkan tanaman terlihat baik dan terdapat bercak pada daun. Hal ini menunjukkan serangan penyakit. Penyakit adalah disebabkan oleh mikroorganisme. Terima kasih. Baik, anak-anak, apakah kalian sudah mendengarkan umpan balik dari teman kalian? Sudah. Kita berikan aplaus untuk teman. Jadi anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, minggu depan Ibu akan memberikan ulangan harian. Baik, selanjutnya Ibu akan membacakan kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini. Kesimpulan adalah OPT atau organisme pengganggu tanaman adalah organisme yang merugikan tanaman. 2. Terdiri dari hama, penyakit, dan gulma. Jadi tadi Ibu ada menjelaskan dari materi tadi, setiap materi yang Ibu berikan dari organisme pengganggu itu, kesimpulannya itu dapat merugikan tanaman dari jenis-jenis OPT seperti tadi hama, penyakit, dan gulma. Yang kedua, harus dikendalikan dengan cara yang tepat dan bijak. Kalian menggunakan pengendalian itu dengan cara yang tepat. Kalau tidak menggunakan yang tepat, pengendalian yang biologis itu akan menyebabkan pada manusia. Jadi tadi Ibu jelaskan itu, pengendalian yang itu kalian menggunakan itu harus dengan dosis yang tepat dan terbaik. Jadi kalian cari dosis pestisida itu sesuai dengan hama yang terserang. Bukan kalian menggunakan pestisida yang ini tidak menyerangkan hama. Jadi setiap tanaman yang tumbuh kalian tidak menjaga, maka tanaman kalian akan merusak dan layu dan mati kalau kalian tidak menjaga. Jadi untuk kita anak-anak, kalau kalian ingin kalian untuk menjaga tanaman kalian harus menjaga dengan baik, hati-hati. Baik, kesimpulan dari materi hari ini, anak-anak silakan berdiri agar kita berdoa pada jam pulang doa penutup. Silakan berdiri. Di kelas silakan